Ah, gak pernah bahagia Wak, baca berita di Indonesia Raya ini. Ah, halo, Dongan BK. Di Batak Keren ada program baru namanya Sudut Batak Keren. Apa itu Sudut Batak Keren? Kok banyak kali program kalian? Ya harus banyak lah. Namanya Batak Keren, harus keren. Program Sudut Batak Keren ini intinya kita mau bahas berita-berita yang viral, yang ramai di masyarakat, tapi kita coba melihat dari sudut pandang yang agak-agak berbeda, ya kan? Kita nggak mau mirip-mirip sama sudut pandang orang-orang, karena Batak Keren punya sudut pandang yang harus keren juga. Biar dongan-dongan BK juga kalian senang nonton video ini, nanti kalian juga punya banyak informasi yang lebih baik lah dibandingkan berita-berita yang kalian biasa baca di internet atau nonton di YouTube itu. Cuman episode pertama pun udah sakit kepala Wak, dibikin sama orang kreatif. Harusnya episode pertama itu kan yang bahagia-bahagia, ini enggak. Tiba-tiba, "Bang, kau bahas selalu masalah kesehatan mental di Indonesia." Mak, gak bisa gitu yang lebih enak gitu, lebih santai, lebih tenang gitu Wak, bacanya kan, biar membahasnya juga pakai senyum-senyum, nggak yang ngomel-ngomel, nggak merepet-merepet. Tapi ya udahlah, demi melaksanakan tugas negara, kita bahaslah tentang kesehatan mental. Tapi sebelum itu, kau like dulu, kau subscribe dulu, kau tekan lonceng, kau kasih tahu sama kawan-kawan kau kan, mendukung channel Batak Keren, apalagi program Sudut Batak Keren yang baru ini, supaya nanti kita bisa kasih program-program dan acara-acara yang lebih mantap lagi. Untuk kau juga ya sebenarnya. Terus kalau bisa kau masukkan lah iklan sini tipis-tipis ya Wak ya. Udah mulai berubah isi cangkir Wak ini dari kopi jadi air putih. Baiklah, ayo kita bahas. Jadi masalah depresi di Indonesia adalah beritanya aku baca. Beritanya ini tentang statistik. Seberapa banyak sebenarnya kasus kesehatan mental yang terjadi di Indonesia. Di sini dibilang, menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, terdapat lebih dari 19 juta penduduk Indonesia usia lebih dari 15 tahun memiliki gangguan mental emosional. Tarik nafas lagi kan. 15 tahun loh Wak, 15 tahun. Kau minum bir pun belum bisa kalau kau ngikutin labelnya, tapi udah ada kesehatan mental yang bermasalah. Kayak mana coba? 15 tahun. Di umur-umur segini tuh masih lucu-lucunya ini, masih mental-mentalnya, masih mantik-mantiknya, ya kan? Baru belajar berdandan, baru tumbuh kumis tipis-tipis, baru kenal kok cinta-cinta monyet. Itu pun kok udah masalah, udah bermasalah kesehatan mental. Kayak mana lagi coba? Selain itu, sebanyak lebih dari 12 juta penduduk dengan rentang usia sama diketahui mengalami depresi. Gangguan mental ini dapat menjadikan penderita melakukan aksi nekat seperti bunuh diri. Jadi jangan kau salahkan orang kalau sikit-sikit, aku mau mengakhiri hidup lah, aku nggak sanggup lagi hidup, aku matilah lagi, aku cepat lah, aku udah nggak perlu lagi aku di dunia ini. Orang-orang kayak gini nggak bisa kau bercandain. Ya mungkin kalau dia kawan dekat kau, kalau kau kenal kayak mana kepribadiannya dia, kalau kau memang tahu dia itu si bobang-bobang yang pantang tak heboh, ya kan ada orang-orang kayak gitu yang berlebihan gaya hidupnya, ya itu mungkin bisa lah kau bercandain. Tapi kalau ada kawan kau yang biasanya bahagia, biasanya sukacita hidupnya, macam tiap hari Natal gitu kan, tiba-tiba dia datang sama kau, "Ces, aku nggak sanggup lagi aku hidup, Ces." Jangan kau bilang, "Hepot kali kau." Jangan kau bilang kayak gitu. Coba kau dengarkan dulu, karena bisa aja sebenarnya itu betul-betul terjadi gitu. Bisa aja sebenarnya dia pun lagi bermasalah pikirannya, lagi kalut pikirannya, dan dia butuh kau untuk mendengarkan gitu. Jadi ya itu tadi, melakukan aksi nekat bunuh diri, jangan sampai berkurang kawan-kawan kau nanti gara-gara kau yang gak mau mendengarkan, itu kan. Lanjut, mirisnya pelaku bunuh diri ini diketahui sekitar 47,7% memiliki usia 10-13 tahun. Oh Tuhan, 10 tahun loh, 10 tahun. Aku 10 tahun masih main guli. Aku 10 tahun masih main luncuran di bondar-bondar sana. Ini 10 tahun udah mikirin tentang bunuh diri. Enggak ngeri kau rasa? Terus masih berani lah muncung kau itu bilang, "Mana ada
Masalah kesehatan mental itu bisa-bisa kalian aja anak milenial, anak Gen Z. Ya ini buktinya. Kau bantah berita. Ini berita bukan berita kaleng-kaleng, ini riset. Bukan berita kaleng-kaleng yang kau dapat di Lapo Tua segala macam atau berita-berita dari koran 500.000 perak pinggir jalan. Ini riset loh. 10-39 tahun bermasalah dengan kesehatan mental dan mikirin untuk bunuh diri. Nggak ngeri kau rasa? Anak-anak yang segini loh kecilnya, anak 10 tahun, itu pun udah mikirin tentang bunuh diri. Sementara kau dengan santainya bilang, nggak, mana ada kesehatan mental, mana ada urusan mental lalu dipikirkan. Coba lah, kau perbaiki lagi lah isi kepala, Jangan sampai nanti kau nyesal gitu loh. Orang-orang yang selama ini kau rasa baik-baik aja, tiba-tiba ngadu sama kau masalah pikiran dia yang lagi penuh, nggak sanggup dia berpikir sendiri karena kau sepelekan, akhirnya dia pun nggak tahu mau ngomong sama siapa lagi, udah nggak mau kan. Contoh, ini banyak kali contohnya sebenarnya, cuman satu lah yang lagi viral sekarang karena kebetulan lah ini orang Batak juga kan. Ini berita tentang Aldina Baban yang bunuh diri di kosannya dia di Bali. Masalahnya yang saat ini ketahuan sama polisi ya kita nggak tahu kalau ini mungkin nanti diusut lagi ternyata ada masalah-masalah lain. Si Lai ini dia itu curhat sama pacarnya sebelum dia gantung diri. Dia bilang apa? Intinya aku nggak kuat hidup lagi deh. Dia bilang kayak gitu. Kalau penuhnya dia bilang kayak gini. Aku bukan bosan sama kau. Aku mau sama kau. Ini semua bukan karena kau, bukan tentang kau. Ada yang salah sama aku. Dia udah bilang, ada yang salah sama aku gitu. Dia udah sadar bahwa ini tuh bukan si Aldi yang biasa. Yang sekarang terjadi itu bukan si Aldi yang biasa. Ada yang salah sama aku sekarang gitu. Aku nggak tahu kenapa. Tapi aku selalu cemas. Cemas itu kan, nggak nyaman aja gitu. Kau bangun-bangun udah kepikiran gimana nanti makan. Kalau lagi jalan ke kantor mikirin gimana anakku udah mau ulang tahun ntar lagi, gimana istriku nanti mau minta ini, dapurku pun udah nggak pernah lagi dipakai masak segala macam. Kecemasan itu ada dan itu muasalnya depresi. Kalau dari berita-berita yang kalian baca nanti bisa kalian baca di internet ya kan. Sudah bilang lagi, aku pengen semua baik-baik aja, tapi nggak pernah sesuai sama keinginanku gitu. Nah itu tadi, dia pasti kecemasan karena nggak sesuai sama keinginan. Dia mungkin berpikir, oh maunya aku dapat kerjaan yang seginilah minimal gajinya supaya aku bisa membahagiakan orang tuaku atau supaya bisa mencukupi kebutuhanku, atau mikir di antar lagi aku udah mau kawin, minimal seginilah dapatku, kukumpulkan untuk sinamut segala macam. Dilanjutkan di bawah, di satu sisi aku nggak kuat hidup ini, tapi aku punya rasa tanggung jawab yang kuat. Aku harus bisa bantu keluargaku bangkit. Aku harus bisa bantu adik-adikku supaya jalan hidupnya dia lebih baik biar nggak kayak aku. Berarti kan generasi sandwich. Kau bayangkan capeknya coba. Dia harus mikirin orang tuanya, harus mikirin adiknya, harus mikirin dirinya sendiri, persiapan untuk nikah mungkin sama haletnya itu tadi. Terus ada lagi orang-orang yang kayak kawan-kawannya mungkin dia cerita pun tak bisa. Dia cerita masalah hidupnya pun diketawain mungkin. Dia cerita masalah dia punya beban di kepalanya pun dianggap main-main gitu kan. Ya akhirnya apa? Inilah. Di pikiranku itu, suatu saat aku bakal ngelakuin itu pasti. Ngelakuin apa? Bunuh diri tadi. Dan akhirnya kejadian. Kau bayangin, seandainya kau ada di posisi kawannya si Aldi nih. Dia udah cerita, dia udah mau cerita sama kau. Dia udah ngeluh lah, bukan ngeluh ya. Dia udah curhat masalahnya ke kau. Tapi kau menyepelekan. Terus kau bilang, mana ada, macam betul aja kau. Udahlah berpikir positif segala macam. Tapi akhirnya berujung sama dia bunuh diri. Nggak ngeri kau rasa? Nggak nyesal kau rasa? Yang kayak gitu-gitu tuh lah kau sepelekan. Bahkan banyak kali kejadian sekarang yang bikin aku nggak habis pikir. Orang-orang itu menyepelekan masalah mental ini bukan kayak bilang masalah mentalnya itu main-main, tapi jadi ngajarin, tapi ngajarinnya itu marambalangan. Ngerti nggak kau? Berkulang ya. Karena kayak gini, nggak semua masalah mental bisa diselesaikan dengan berpikir positif, ya kan? Nggak semua masalah mental bisa diselesaikan dengan mindset. Orang zaman sekarang kan pantang tak mindset, sikit-sikit mindset,
Di sana ada orang jualan. Di sana juga lah kau jualan, di samping itu kau persis jualan. Mana bisa jualan samping-sampingnya langsung bisa kau lebih besar dari kompetitor. Semuanya tentang mindset. Dia jual bensin eceran, kau jual aftur. Mana kau mana bisa mindset semua? Harus kau pikirkan juga asal muasal masalahnya itu gimana, baru nanti bisa kau munculkan solusi. Itu pun kalau kau bisa kasih solusi. Kalau kau nggak bisa kasih solusi, dengarkan aja cukup. Kayak yang dibilang sama psikolog ini. Ada di sini kakak psikolog. Dia cerita, masih ada aja orang yang menggampangkan depresi. Depresi itu bukan cuma sekedar sedih. Kalau sedih, obatnya itu mikir positif beres. Depresi itu ada 3 area. Yang pertama kognitif, berpikir, memori, perilaku, sama perasaan. Bilang kan, di kondisi seperti itu, orang yang mengalami depresi bukan nggak mau mikir positif, bukan nggak mau dia bahagia, bukan nggak mau dia semangat, tapi nggak bisa. Kalau kau pernah lihat gambar-gambar otak, gambar scanan otak, entah di film atau di mana lah kau lihat, otak orang yang bahagia itu banyak cahaya-cahayanya, macam pohon Natal. Kenapa? Karena otak-otak dia itu, elemen otaknya itu aktif semua. Sementara kalau orang yang lagi depresi, itu banyak yang padam. Kayak lampu lalu lintas di pinggir Depok sana, ada tapi mati. Ya kayak gitu. Terus kau paksa orang kayak gitu untuk berpikir positif, mana bisa? Jadi nggak bisa kau sembarangan menghakimi orang, bilang, itu gara-gara kau nggak bisa berpikir positif, makanya kau punya masalah mental. Itu gara-gara kau nggak bisa memandang masalah dari sudut pandang yang positif, makanya kau nggak bisa menemukan solusi sama masalahmu. Ya kan akhirnya orang yang butuh didengarkan tadi, karena merasa dihakimi, nggak mau lagi dia cerita. Nggak mau dia cerita, dipendam semua, udah kayak balon, masuk, meletup lah. Orang-orang yang bunuh diri, orang-orang yang akhirnya menganggap, ya udahlah, tanpa aku pun bisa kalian jalan semua. Ya udahlah, aku ada cuma untuk menyusahkan kalian aja. Orang-orang kayak gitu, berani aku jamin, dia pasti udah coba ngomong sama orang-orang di sekitar dia. Tapi bisa aja orang-orang di sekitar dia itu tidak menerima, atau belum selesai ngomong, udah langsung dikasih solusi. Bapak dulu kayak gini, mama dulu kayak gini. Ya itu kan dulu. Masalah kau sama masalah anakmu kan beda. Masalah kau 20 tahun yang lalu sama masalah hari ini kan beda. Masalah kau 20 tahun yang lalu, gak ada rumah ukuran 40 meter harga 1,2 miliar tak beli. Zaman sekarang udah kayak gitu semua. Sementara orang kalau udah nikah perlu rumah. Mikirin itu kayak mana coba? Banyak hal-hal yang nggak bisa dibilang kami dulu. Kalau semuanya kami dulu, apalah improvementnya, apalah perkembangannya, mana bisa? Intinya, kalau masalah kesehatan mental, kalau kau nggak bisa menyelesaikan karena kau bukan psikolog, karena kau bukan dokter spesialis, kau dengarkan aja dulu. Dan ini bukan cuma dari muncungku aja ya. Ini ada penelitiannya yang bilang kayak gini. Biar aku bacakan, berpercaya kau, karena kau kan kadang Thomas, kalau tak ada buktinya, nggak kau lihat langsung lubang itu, nggak percaya kau. Ada beberapa hal yang bisa membantu mengatasi gangguan mental. Yang pertama, kau lihat ya, nggak ada di sini bilang berpikir positif, mindset, nggak ada. Kau lihat, yang pertama, bangun kepercayaan antara kau sama orang yang lagi punya masalah mental. Kau bangun kepercayaan, kenapa? Karena kalau nggak terbangun kepercayaan, mana mau dia ngomong sama kau? Yang ada dia merasa pasti dijudge kawannya nanti aku, dihakiminya nanti aku. Cerita aku A sama dia, pikirnya dia lebih susah masalahnya. Karena kan orang Indonesia kayak gitu rata-rata. Dalam masalah itu pun kok lomba-lombaan. Aku ada masalah kayak gini lah bang. Baru segitu masalah kau. Masalahku lebih berat lagi. Dalam masalah pun kok lomba-lombaan coba. Nggak usah lah dulu sombong-sombongan pencapaian, sombong-sombongan harta. Dalam masalah pun kok sombong-sombongan. Macam lebih berat masalah kau di dunia ini. Yang kedua, setelah kau bangun kepercayaan sama si kawan itu tadi, kalian harus komunikasi jujur. Kalau komunikasi jujur, intinya apa? Nggak boleh ada saling menghakimi. Dia udah jujur sama kau, ya kau serap itu. Jangan itu kau buat pula jadi bahan kombur kau sama orang-orang di luar sana. Si kawan sana cerita lah sama aku lah kayak gini. Ya akhirnya dia nggak mau lagi besok-besok cerita sama kau. Si Borjong ini pun ku ceritakan yang masalah hidupku, dikasih taunya sama orang. Sementara tadi yang pertama kepercayaan. Kalau kepercayaan itu kan berarti kayak, ya kau nggak akan cerita apapun sama orang lain kalau memang
si kawan ini nggak memperbolehkan gitu, itu namanya kepercayaan. Jangan lemes sekali mulut kau itu, jangan lemes sekali mulut, gimana gue bilangnya, ya kurang-kurangilah yang ngomongin masalah orang lain kalau nggak penting-penting kali gitu. Yang ketiga apa? Kasih dukungan. Kasih dukungan. Bukan kau bilang sama dia mindset. Kau kasih dukungan. Kalau dia bilang, wah aku kayaknya nggak cukup lah gajiku ini untuk masa depanku, Wak. Nggak cukup lah gajiku ini, nanti aku mau nikah kayak gini. Kau kasih dukungan. Dukungannya kayak mana? Kalau memang kau ngerasa di situ nggak cocok lagi, kau cari kerjaan baru. Kalau memang kau rasa di situ masih cocok, kau tanya sama bos kau, boleh atau enggak aku naik gaji? Aku kayak gini lah, aku kayak gitulah, mau nikah aku lah. Kok ada, kalau kau udah punya anak, anakku udah mau sekolah lah, butuh tambahan biaya ini dan itu. Karena beberapa kejadian, bahkan aku juga ngalamin itu. Kalau kau berani ngomong sama bos kau ceritakan masalah hidup kau sama dia, tapi logis ya, dia pun pasti akan mikir, ya mungkin gaji kau nggak ditambahin saat itu juga, tapi kau dikasih bonus. Atau misalnya nggak dikasih bonus, tapi kau dinaikkan posisinya supaya kau dapat gaji yang sesuai sama posisi baru kau. Gitu. Jadi ngomong, cerita. Kalau yang tadi bermasalah mental nggak kepikiran tentang ini, kau yang otaknya masih lurus, kau yang mengarahkan dia. Makanya tadi berikan kasih sayang dan dukungan. Terus tingkatkan rasa percaya diri. Kalau dia merasa, aku nggaknya bisa aku kayak gini, nggak bisanya aku berkembang lagi hidupku ini, nggak bisanya lagi aku membantu keluargaku segala macam kayak gitu. Ya kau bangun rasa kepercayaan dirinya dia. Ya kau ceritakan banyak hal. Bilang aja, mungkin kau sekarang masih di bawah, tapi pelan-pelan nanti kalau kau bisa mengembangkan karir kau, mengembangkan ilmu kau, misalnya entah ngambil sertifikasi lah atau apa. Kita ngomongin masalah kerjaan ya. Itu bisa bikin kau nanti jadi lebih percaya diri kalau mau ngambil kerjaan yang lebih bagus. Bisa bikin kau lebih percaya diri untuk ngomong sama orang karena kau punya skill. Bisa kau bilang, aku punya skill A, B, C, D, E, F, G. Bisa nggak aku dikasih tantangan yang sedikit lebih berat, tapi harus ada kompensasinya masalah uang. Misalnya kayak gitu, ya kan? Karena banyak kali kulihat depresi-depresi ini disebabkan masalah finansial. Nggak usah kita korek kemana-mana lah. Masalah finansial ini aja, ini jadi sumber beban paling besar, sumber masalah kesehatan mental paling besar sekarang, masalah finansial ini. Karena ini merembet ke anak, ke istri, ke rumah, ke bapak, ke opung, ke tulang, ke semuanya masalah finansial. Padahal cuma masalah finansial itu ya. Terus yang terakhir, kalau kau nggak bisa jadi kawan curhat yang baik, kalau kau nggak bisa jaga mulut kau biar nggak bocor, kalau kau bukan orang yang bisa ngasih dukungan moral karena mungkin muncung kau pedas gitu kan, atau kau nggak bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri orang karena kau pun takut saran kau itu bersalahan, yang paling terakhir, cari bantuan profesional terbaik. Internet itu jangan kau pakai cuma untuk nonton yang enggak aja. Banyak di situ informasi di mana ada konseling online, di mana ada psikolog, di mana ada orang yang mengerti masalah mental, yang bisa diajak ngobrol. Cari bantuan profesional yang terbaik. Yang terbaik dan yang cukup juga uang kau ya kan. Dan nanti kau cari yang terbaik, uang kau pun nggak cukup, malah muncul lagi masalah finansial yang baru. Malah jadi makin sakit kepala kau. Nah itu hal-hal yang bisa kau bikin untuk membantu orang. Ini berlaku juga untuk kalian yang, mohon maaf, mungkin pas kalian lagi nonton ini lagi bermasalah lah mental kalian kan. Aku memang merepet kayak gini untuk kawan-kawan kau. Tapi kalau kau yang lagi nonton ini pun ada kebetulan masalah mentalmu, ini pun cocok. Ya kau melihat dari sudut pandang kau lah. Kau cari orang yang bisa kau percaya, kau cari orang yang bisa kau ngomong jujur. Kalau memang nggak bisa ya terakhir tadi, kau cari bantuan profesional. Jangan malu. Jangan malu kawan. Kalaupun kelihatan kau masuk ke rumah sakit konseling atau apa, klinik konseling atau klinik psikologi, jauh lebih sakit kalau kau tahan-tahan. Jauh lebih malu kalau kau jadi bahan cerita orang-orang karena kau udah manikot, tau manikot, bunuh diri. Jadi tolong kali ku bilang, aku bukan mau mengajari kau yang enggak. Tapi tolong, akan jauh lebih sakit perasaan orang tuamu kalau kau udah nggak ada lagi
daripada dia ngelihat kau pergi ke psikolog. Ya mungkin, apalagi orang-orang tua kita kan kayak masih malu dia kalau anaknya dibilang ada masalah sama psikolog. Tapi enggak lah, itu jauh lebih baik daripada kau harus menahan diri, bertahan terus-terusan, dan akhirnya kau udahlah, lepaskan aja lah gitu. Jangan ya, berkawan kita, jangan. Masih adanya gunanya, banyak kegunaan kau di dunia ini. Jangan kau bilang aku tidak berguna, aku mau mengakhiri hidup, janganlah. Masih banyak hal yang bisa kau kerjakan ke depan. Jadi, itulah. Terus, yang terakhir yang mau ku bilang, kita kan orang Batak, ya kan? Orang Batak itu identik sama apa? Kumpul-kumpul. Kalau kita kumpul-kumpul ngapain? Biasanya markombur, ya kan? Cerita. Orang Batak itu suka cerita. Nah, jadi kalau memang dasarnya udah suka cerita, kan udah nyaman sebenarnya untuk ngobrol kalau ada masalah. Ya, yang jadi tantangan untuk cari tempat cerita yang pas. Itu aja. Kalau kau memang merasa nggak bisa ngomong masalah kesehatan mental di Lapo karena di situ bapak-bapak udah kayak gitulah isi kepalanya gitu kan, dan memang di situ untuk tempat bahagia kau bawa masalah hidupmu, mungkin kau nanti nggak dipedulikan gitu. Kalau kau nggak bisa ke situ, kau bawa ke gereja. Kita kan ada pertangyangan, ada PA. Kalau kau bukan Kristen, pasti ada komunitas-komunitas kecil yang bisa tempatmu ngobrol sama mereka. Dan biasanya komunitas religi itu, komunitas yang religius itu lebih tidak cepat menghakimi. Jadi itu, kau ajak cerita, kau ngobrol. Jangan, udah ada tempatnya, tapi dipakai itu untuk yang berguna lah maunya sekali-sekali. Kita orang Batak, kayak tadi ku bilang, kita suka kumpul-kumpul. Banyak acara yang bisa kumpul-kumpul, arisan, pertangyangan gereja, ada arisan marga, arisan boru, arisan apa segala macam. Terus ya kau manfaatkan lah, apa namanya, dalihan natolu itu tadi, boru, dongan tubuh, hula-hula. Kau ajak itu semua untuk berdiskusi, karena ini masalah serius loh kawan. Ini bukan masalah kau nggak bisa bayar cicilan mobil kau, enggak. Ini masalah kau mau mengakhiri hidup. Jadi begitu muncul itu di kepala kau, langsung kau cari tempat untuk kau ngadu. Karena, berkubilang sama kau terakhir, masalah mental, kadang yang kau butuhkan itu bukan solusi instan, tapi orang yang mau mendengarkan kau. Makin banyak kau keluarkan, makin lega nanti di sini, makin lega di sini. Dan akhirnya apa? Kau bisa jadi berpikir lebih baik harus ngapain gitu. Kalau memang nggak bisa dari dalam kau, ya dari orang lain kau terima saran-sarannya pelan-pelan. Baiklah, jadi untuk topik pertama yang udah berat ini segitu dulu lah kira-kira, ya kan? Kalau misalnya kurang nanti kau tambahlah di kolom komentar. Bang, kurang itu tadi, kau bahaslah tentang ini. Kita gas kalau ada waktunya. Jadi video ini segini dulu. Kau like, subscribe, kau tekan loncengnya biar ketahuan nanti ada update-update baru. Kau kasih tahu ke keluarga kau, "Mak, Pak, itu ada abang itu bikin konten baru, dia namanya Sudut Batak Keren. Penting kali tuh. Langsung lakukan situ, Mak. Subscribe lah, Mak. Like lah, Mak. Biar dapat kau berita-berita bagus." Kau bilang gitu. Terus ini, iklan, ya kan? Kayak udah kau bilang tadi. Iklan itu penting untuk kemaslahatan umat. Tanpa iklan nggak hidup kita, Pak. Oke lah ya, segitu dulu dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Batak Keren.